Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sudah lama ya, beberapa hari ini saya memang tidak membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Ya, karena kan masih libur ya. Yang kemarin hari raya Idul Adha ataupun kurban ya. Ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberi kesehatan secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan, dan juga ketika ada masalah itu akan bisa diperlancar untuk menemukan jalan solusinya. Dan tidak lupa juga tetap saya doakan buat kalian semoga mendapatkan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu tentunya harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali ya, wabil khusus yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Oke ya sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Untuk tanggalnya mulai tanggal 4, tanggal 5 batas waktu sampai tanggal 6 ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema ya, saya akan menguak ya, fakta apa yang terjadi di 3 hari ke depan. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan buat kalian. Tentunya tetap ya menurut tarikan dari energi zodiak ya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah temanya. Ini poin yang terakhir, tetap saya selalu memberikan informasi apapun uploadan atau ratingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Sekali lagi karena ini bersifat mengajak ataupun luas ya. Kan seperti itu. Dan ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang ketarik. Seperti itu sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Kan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit input dari kalian ya, terutama nama zodiak dan nama orang tua ibu kandung kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus menembak tepat sasaran. Jadi ketika kalian ingin suatu jawaban, ya saya akan bisa memberikan suatu informasi itu yang secara privat ya ataupun secara pribadi. Seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu ya, tetap seperti biasa saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate di 3 hari ke depan. Selanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa resonate ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya.
Oke. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat fakta apa yang terjadi di 3 hari ke depan. Kita lihat dulu untuk asmara Libra dulu. Libra, untuk asmara kalian kartu utama muncul 9 tongkat ya. 8 tertancap, 1 lagi masih dipegang itu ya. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya, itu seseorang sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya, untuk asmara kelihatannya ada banyak masalah ini ya sama asmara kalian. Ini terlihat banyak masalah yang kalian rasakan ya, tentang adanya kestabilan tentunya gitu. Entah secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara komunikasi. Ini kelihatannya banyak masalah. Cuman kalian di sini tertangkap energinya itu ingin mempertahankan Libra ini. Jadi sekali lagi kalian yang mempunyai energi dari zodiak Libra kelihatannya kalian mau mempertahankan apapun resiko yang terjadi. Saya rasa ya tidak ada salahnya sih ketika memang dihantam masalah kalian ingin mempertahankan. Ketika kalian masih suka, ya pertahankan gitu. Apapun yang terjadi gitu. Ya. Jadi tertangkap energi apa ya di sini, energi pertahanan. Libra ini bertahan gitu. Ya, diuji masalah, dihantam masalah ya. Istilahnya itu secara apa situasi yang memanas. Kalian ini bertahan di sini. Terus terbukti adanya Pack of Pentacles bahwa di sini jelas ya. Saya menangkap adanya bahwa kalian itu sedang mempunyai pemikiran gitu. Kalian mempunyai pemikiran agar bagaimana bisa terselesaikan, agar bagaimana bisa terpecahkan. Kalian di sini energinya tertangkap berpikir akan itu, akan adanya perkembangan lagi ya, kestabilan, kebahagiaan, keharmonisan seperti yang dulu mungkin. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi energinya jelas kalian di sini adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran untuk langkah kedepannya seperti apa agar bisa stabil. Ini untuk zodiak Libra ya. Oke, nanti akan saya deteksi. Terus lanjut dulu di pekerjaan. Di sini ada 6 cup itu. Ada 6 cup terus diberikan apa? Seseorang ya sama perempuan ini. Dikonfirmasi sama kartu 4 of cup, 4 cup juga di sini. 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap ya tentang masalah pekerjaan. Awalnya sih bagus ya Libra ya gitu. Awalnya sih bagus, mungkin adanya suatu peningkatan, ya pencapaian target, bahkan keberhasilan, kesuksesan. Ini awalnya bagus kalau saya tangkap di sini. Hal-hal kepositifan lah, hal-hal kestabilan itu kalian sedang merasakan, sudah kalian rasakan. Bahkan kalau saya menangkap di sini, kalian itu adanya suatu berbagi lah, ya. Mungkin dengan keberhasilan kalian, mungkin dengan pencapaian target-target kalian, kalian ada rasa bahagia, hanya kalian mau berbagi lah, entah teman dekat ataupun keluarga kalian kasih hadiah, kalian menyenangkan. Mereka semua itu kalian senangkan di sini tentang keberhasilan kalian. Awalnya seperti itu. Cuman berjalan dengan seiringnya waktu entah kenapa di sini kelihatannya kalian dihantam sebuah masalah di sini gitu. Akhirnya kalian mencoba untuk berpikir di sini. Terkadang kalian dibikin capek, letih, baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara pergerakan. Terkadang kalian dibikin capek dengan itu semua. Ya boleh ya, kalian memikirkan akan suatu solusi agar bagaimana bisa stabil lagi seperti yang dulu, bisa mencapai target seperti yang dulu, bahkan kesuksesan, keberhasilan seperti yang dulu. Boleh kalian berpikir akan itu semua. Cuman di sini disarankan ya kalian harus jangan diforsir ya. Bagaimanapun juga ya kita itu butuh istirahat sobat, butuh jeda. Baik secara pemikiran maupun cara tindakan, pergerakan itu kita apa ya kalau bisa ya harap diberi istirahat lah, diberi apa istilahnya itu diberi jeda, jangan diforsir, nanti kalian bisa sakit di sini. Ini warning keras untuk Libra. Nanti kalian akan sakit. Ya saran saya apa ya? Ya direlak ya secara pemikiran ya. Ya tidak ada salahnya kita kita refresh ya. Kita relax sejenak ya. Gitu. Cari hiburan atau apa, nanti baru kita pikirkan lagi. Kan seperti itu. Jangan diforsir ya, gitu. Ketika kalian capek, kalian letih ya, kalian forsir. Ini kan ada cup kecil itu muncul di awan ya. Muncul di awan kecil maksudnya cup ini ya. Nah, ini menandakan apa? Ketika kalian forsir takutnya kalian itu mendapatkan solusi bukan menyelesaikan malah makin bertambah masalah. Karena kan biasanya seperti itu sobat. Ketika kita capek, kita lost
ya, tidak bisa mengontrol. Akhirnya solusi yang kita ambil takutnya nanti ada kesalahan dan itu tidak akan menyelesaikan, justru akan menambah masalah. Nah, takutnya seperti itu. Beda ketika kita apa ya, ada istirahat dulu, kita relaxkan dulu. Nah, itu kan nanti pemikiran yang jernih, solusi yang baik itu insya Allah akan bisa masuk dan kalian akan bisa menyelesaikan. Dan kalian juga akan fresh, akan sehat. Nanti seperti itu. Jangan diforsir ya. Dulu. Kita lanjut dulu untuk di masalah keuangan. Nah, ini kartu utama kalian ada judgment untuk masalah keuangan. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Terus dikonfirmasi sama kartu Five of Cup ya. Itu 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Libra tentang seputar keuangan, kelihatannya Libra adanya suatu apa ya, menginginkan ada suatu berita ya. Kalian sedang berharap mungkin ada suatu informasi ataupun berita yang dimana ya tetap kalian menginginkan ada suatu kestabilan. Dalam arti begini, ya kapan saya bisa stabil? Kapan saya bisa adanya rezeki yang lancar, rezeki keuangan yang masuk? Itu yang kalian harapkan. Jadi di sini jelas kalian menunggu sebuah kabar ya. Bisa saja energinya ini diartikan energi suatu penantian ataupun menunggu ya. Menunggu kabar-kabar baik di sini. Apakah ada rezeki atau tidak di sini? Gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup. Nah, sering saya mengatakan ya di kartu judgment ini ada dua gitu loh maknanya. Bisa saja ini kabar baik yang terjadi sama kalian, bisa saja kebalikannya, kabar buruk yang terjadi sama kalian. Nah, ini kan dikonfirmasi sama kartu Five of Cup, 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Artinya apa? Artinya gini ya, mungkin apa ya, ketika harapan kalian itu baik, kalian sedang menata apa ya, istilahnya itu kalian sedang menata langkah-langkah lah, menyusun langkah-langkah dengan harapan akan baik, ya akan datangnya rezeki dan lain-lainnya. Nah, terus di sini tiba-tiba ada suatu kekecewaan di sini, Pak. Jadi harapan kalian yang sudah kalian tata, kalian menunggu kabar baik kan. Nah, tiba-tiba ada suatu permasalahan yang terkadang kalian itu tidak menyadari. Ya. Seakan-akan masalah itu datang begitu saja, akhirnya membuat kacau, membuat berantakan, ambiar. Gitu. Jadi di sini kalian ada suatu kekecewaan akhirnya. Gitu. Ya bagaimana tidak kecewa karena di sini kalian sedang sudah menyusun rencana dengan baik, tinggal menunggu kabarnya saja. Ternyata ya itu tadi ada suatu yang menghantam, akhirnya membuat kalian kecewa jelas di sini. Masalah pun ini kelihatannya tanpa terduga, terkadang tidak kalian sadari, tiba-tiba datang masalah gitu. Cuman di sini disarankan boleh ya kalian kecewa, boleh bersedih, tapi jangan terlalu berlarut-larut sobat. Di sini kan masih ada 2 cup, nah, tuh yang di belakangnya orang ini. Artinya apa? Kalian masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa memperbaiki mana letak kesalahan. Jangan sampai itu terulang kembali. Nah, intinya di situ. Jadi jelas kalian di sini artinya disuruh apa ya? Itu tadi untuk bisa mencari yang mana letak kesalahan untuk bisa diperbaiki lagi. Ini masih diberi kesempatan, tidak masalah sih bagi saya. Misal kalian ada niat untuk bisa memperbaiki, insya Allah akan kembali pulih keuangan kalian. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi Oke ya Libra ya. Setelah saya deteksi ya, setelah saya terawang di sini kelihatannya kalau masalah asmara ya. Fakta apakah yang terjadi di asmara kalian? Ini terlihat 50-50 ya. Bisa saja ketika kalian datang masalah akan selesai dengan kalian berpikir, terus kalian jalankan, bisa saja akan terselesaikan, akan damai lagi, akan stabil lagi lah intinya seperti itu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih sulit ya. Mungkin kalian di sini kenapa saya mengatakan masih sulit untuk stabil lagi? Mungkin di sini masih dalam proses, masih dalam pemikiran tapi belum kalian jalankan. Bisa saja seperti itu. Cuman yang jelas di sini energinya cuman terdeteksi bagus, kalian masih adanya suatu ingin mempertahankan agar tidak kandas, agar tidak putus, ya, seperti itu. Jadi jelas ya, fakta yang terjadi kelihatannya 50-50. Kalau di pekerjaan di sini kelihatannya Libra apa ya, bisa dikatakan masih kesulitan gitu loh. Masih kesulitan kalian di sini. Karena jelas di sini ada, kalau saya menangkap tadi ya secara terawangan, ini jelas adanya suatu orang toksik ya, yang baik di depan kalian ya,
ternyata ketika mungkin sudah kalian baikin, orang itu memukul kalian dari belakang, sehingga terjadi ketidakstabilan lagi. Makanya kalian di sini selalu berpikir bagaimana bisa stabil lagi. Kalian di sini tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh pihak ketiga, sobat. Ada tembakan energi di situ. Gitu loh. Ada tembakan energi. Ketika itu dibiarkan, nanti tidak menutup kemungkinan loh ya, di faktor keuangan kalian akan mengalami kesulitan, banyak hambatan. Ya seperti yang saya katakan tadi, rencana yang sudah kalian susun dengan harapan kalian akan mendapat kabar baik, ternyata kabar yang kurang baik yang kalian dapat. Jadi fakta yang terjadi di keuangan di sini, ya saya masih diuntungkan ya. Saya tadi menangkap ada suatu petunjuk ya. Ini masih diuntungkan dalam arti 50-50 gitu. Jadi 50% kelihatannya akan terselesaikan, bisa saja akan ada suatu rezeki yang masuk ya. Yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya masih sulit. Gitu. Karena ada suatu kekecewaan di sini. Itu tadi yang saya katakan, ketika kalian ingin, istilahnya itu kan diberi dua kesempatan. Ketika kalian ingin mencari kesalahan di mana letaknya, ya mungkin dengan intuisi ya, dengan kepekaan batin. Oh ini harus ada suatu penetralan, misalkan. Ya silakan dinetral gitu. Kan tidak ada salahnya kita ikhtiar, kita berjuang untuk merubah nasib. Nah itu sih saran saya ya. Karena jelas di sini kalian tertembak di faktor pekerjaan awalnya. Makanya di keuangan ketika itu sudah kalian susun tiba-tiba gagal. Nah memang reaksinya seperti itu sobat. Tembakan energi negatif, tembakan penutupan black magic memang seperti itu. Terkadang kita tidak menyangka itu tiba-tiba terjadi. Karena di sini jelas tidak alami gitu. Cuman kalian masih diuntungkan, masih ada 50%. Seperti itu ya. Beda di pekerjaan, di sini Libra kelihatannya kesulitan. Itu ya, untuk bisa menyetabilkan, mencapai target ini kesulitan Libra. Maka dari itu di sini Libra harus tetap waspada ya, apapun itu, tetap waspada, tetap semangat. Ya. Kalau bisa ya segera dinetral. Kalau bisa ya ditahan dulu, ya mungkin pembelian yang tidak terlalu penting ya di 3 hari ke depan, kalau bisa ditahan, direm dulu. Jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih besar. Karena saya menangkap juga sih beberapa di sini kelihatannya ketika mendapatkan uang itu serasa cepat habis di faktor keuangan. Makanya terjadi suatu kekecewaan juga di sini. Kalian bingung di sini. Yang ada muncul rasa sedih, rasa kecewa. Nah itu ya. Makanya saya tadi menyarankan ketika itu memang betul dinetral ya dinetral saja agar tidak mengakar kuat. Karena sudah banyak sobat yang sudah mengakar, yang sudah terkunci itu. Bukan hanya berat sama kalian, yang membuka aura pun ya. Seperti saya ketika ada suatu pembukaan aura yang memang terindikasi berat ya. Ya saya juga berat di sini gitu. Dalam arti ya tembakan energi ya datang gitu loh. Itu sobat ya. Saya rasa jangan sampai terlalu berat gitu. Ya. Oke ya, mungkin itu dulu untuk sahabat Libra, tetap semangat, tetap waspada dan kalau bisa dinetral, itu pesan saya agar lebih baik ke selanjutnya bisa lancar, kan seperti itu. Oke, apapun itu semoga manfaat yang jelas yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu. Tetap pesan saya terakhir, ketika ada masalah apalagi itu banyak keganjilan, ya, jangan pernah menyerah, kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa sobat. Harus kita kuatkan. Dan cari istilahnya itu cari orang-orang di bidangnya. Ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti loh ya. Ketika kita mengerti ya silakan diselesaikan sendiri, dibuka sendiri. Kan seperti itu. Nah, agar apa? Ketika mungkin kita tidak mengerti, tujuannya kita sharing atau konsultasi sama orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar kembali. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib itu tidak akan mau gitu loh. Kita sendiri yang merasakan bagaimana kita keluar dari zona nyaman menuju zona nyaman. Nah itulah yang namanya kita harus bergerak secara sendiri agar nasib kita bisa kita baikin sendiri gitu loh. Oke ya, saya rasa sudah bisa dimengerti ya kalau faktor ini ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.